Kalau menurut Bang Iqbal sendiri gimana nih kondisi untuk sekarang ini melihat konflik yang terus berlangsung di daerah timur nih, saudara-saudara Muslim kita nih? Kalau terakhir saya membaca situasi terkini itu kan kemarin pada hari Senin, hari Minggu pagi, Amerika itu ternyata nyerang Iran, Bang. Ya kan? Oh iya iya iya. Nyerang Iran, menyerang 3 pusat nuklir di Iran. Nah, ini menjadi sumber masalah yang lebih besar lagi, diperkirakan begitu. Banyak pengamat yang bilang begitu. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu waktu beberapa bulan yang lalu tuh kan pernah diwawancara ya sama media-media tuh, Bang. Viral juga tuh videonya. Jadi Prabowo itu mengatakan bahwa ketika Amerika coba serang Iran, ikut campur gitu ya, menyerang Iran, Rusia itu sudah wanti-wanti jangan coba-coba nyerang Iran. Ya kan, kata Prabowo tuh. Ya. Kalau misalkan coba-coba nih saya turun tangan, kata Rusia itu. Ternyata kejadian. Luar biasa, ini berbahaya. Dan situasi terakhir ini parlemen di Iran itu menyepakati bahwa akan menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah jalur perdagangan yang ada di wilayah Iran, dan itu bisa dikatakan 20% perdagangan baik itu minyak atau segala macam ya. Jalur perdagangan dunia itu lewat situ, Bang. Oh, dan ini akan berbahaya menurut saya. Begitu. Jadi itu akan dilumpuhkan lah ya. Iya, itu parlemen Iran itu pengennya begitu. Tapi ya nggak tahu, nanti mungkin ada bisikan-bisikan lain dah dari para sekutu ataupun dari teman-temannya Iran. Dan saya dengar berita terakhir Amerika coba membujuk Cina agar Cina itu mau bujuk Iran agar itu jangan ditutup gitu loh. Karena repot urusannya. Bisa jadi merembet kemana-mana gitu, Bang. Berarti Amerika ini udah secara terang-menerang menyerang Iran. Begitu? Oh iya, jelas itu. Saya nggak ngerti ya, Amerika itu tiba-tiba kan bahasanya dini hari lagi nyerangnya itu. Pusat penelitian nuklir lah di Iran itu. Nah itu juga saya nggak paham pola pikirnya si Donald Trump ini kayak gimana gitu loh. Padahal dia pun melakukan tindakan itu tuh diprotes sama parlemennya sendiri, Bang. Iya benar-benar, sama ya, rakyatnya bahkan. Sama rakyatnya juga diprotes, ngapain nanti begitu-begitu, kata istilahnya, kata perwakilan rakyatnya itu. Maka karena berbahaya. Sempat terjadi demo juga ya. Iya, demo juga si Donald Trump-nya. Berbahaya gitu. Terus gimana Bung ini kelanjutannya? Apakah maksudnya apakah konflik ini akan menimbulkan perang dunia ketiga? Kira-kira seperti apa? Pemirsa, ya. Kita tanya sedetail mungkin mengenai masalah yang ada yang sekarang terjadi ya. Rada berat juga nih kemungkinan perang dunia ketiga namanya kemungkinan, mungkin bisa terjadi, Bang, ya. Kan pertanyaannya mungkin. Ya, benar. Mungkin saja. Persentasenya berapa persen? Kalau saya perkirakan persentasenya 20%. 20% akan terjadi ya, begitu, ya. Bung Iqbal. Kalau saya pribadi, ini kan pendapat saya, boleh kan pendapat bebas? Oh, boleh, ya? Boleh bebas. Apalagi kan sesuai dengan ini apa namanya, sesuai dengan profesinya sebagai pengamat politik dunia gitu kan. Nah, kenapa persentasenya kecil? Karena gini, pertama kekuatan di timur tuh kan ada Cina, ada Rusia ya. Ya, benar. Tahu sendiri Cina tuh kayak gimana kan? Negara raksasa, Bang. Negara raksasa, tapi dia itu hati-hati gitu dalam memutuskan sesuatu hal yang berbahaya. Tuh dia prinsipnya gini, selama itu ada keuntungan buat dia lakukan. Tapi kalau buat perang itu kayaknya dia masih pikir-pikir panjang lah ya. Pikir panjang dulu gitu loh. Yang mendingan dia jualan senjata aja dulu, dia supply senjata aja. Benar. Bisnis kalau Cina itu bisnisnya pinter nomor 1. Udah komporin aja Iran. Ya. Dia kasih senjata dengan harga yang mungkin rada
rada murah gitu kan, dia kan juga lagi mengembangkan senjata-senjata dia. Ya, betul. Ya sekalian jualan dengan harga murah, siapa sih yang nggak mau kan gitu. Pantau terus ya pemirsa. Ini pertanyaannya akan lebih mendalam lagi. Jadi Cina pasti untuk sekarang ini mainnya main belakang dulu lah, nggak akan terjun secara langsung begitu. Masih ibaratnya masih mantau lah ya. Iya, mantau dulu. Kalau sekarang udah dia jualan senjata aja dulu ke Iran mungkin ya kan, atau bahkan ke Rusia. Dah tuh, aneh punya senjata, tuh beli, harganya murah. Politiknya pinter ya. Cina itu begitu karena dia juga kan lagi membangun jaringan juga. Emang kalau Cina itu dia cenderung kejiwaan jiwa bisnis. Nggak mau, ya nggak mau ngambil resiko lah. Buset, perang dunia ketiga mah ripuh semuanya. Bisa hancur dunia. Bisa hancur. Apa kabar Indonesia nih? Terus Apa yang kita kupas tuntas secara tajam silet. Terus untuk ini Bung Iqbal, untuk menindaklanjuti serangan Amerika yang menghantam jaringan nuklir tadi ya. Iya. Apakah udah ada balasan itu ke ini? Apa? Kalau Amerika dari Iran? Kalau balasan, Iran balasnya nggak ke Amerika tapi ke Israelnya. Oh, ke Israel ya? Ke Israelnya. Ke Israelnya justru malah dia semakin gencar mengirim rudal-rudal. Ya, yang terakhir tuh rudal apa tuh yang paling gede tuh? Ya kan? Dikirim ke Israel tuh. Apa itu kalau nggak salah? Sijil. Sijil apa tuh ya? Ya itu kira-kira. Kalau ke Amerika mah belum sih. Itu mah biarin urusan Rusia kali. Terakhir kan ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah ya. Ada narasumber kita, ada pakarnya. Terakhir kan Menteri Luar Negerinya Iran datang ke Rusia. Iya. Datengin Putin tuh. Saya belum baca beritanya. Tapi yang dikirim paket itu yang mata-mata itu gimana itu Bang? Yang mata-mata apa ya? Yang dari Israel. Ada tuh viral kan diikat di apa namanya diikat di rudal itu. Gimana itu? Apakah itu cuma editan? Kalau menurut pengamatan Bung Iqbal gimana itu? Saya juga lihat itu. Kasian juga itu orang diikat di rudal. Siapa deh ya? Tega bener itu. Ampun dah. Allah. Tapi itu sekutunya ada berapa negara itu Iran sekutunya? Iran itu sekarang yang dekat itu ada Cina yang gede tuh, Cina, Rusia. Siapa Bang? Siapa Bang? Teman. Cina, Rusia, mungkin Korea Utara, kemudian Pakistan. Nah kalau di pihak Israel atau pihak Amerika Serikat itu banyak Bang sekutunya. NATO ya kan, Eropa itu negara raksasa semua itu. Negara Eropa itu NATO kan, diikat sama NATO. Kemudian Korea Selatan, kemudian Jepang, kemudian Taiwan, kemudian mungkin ya di Asia Tenggara itu Malaysia, Singapura itu kan pegangannya Amerika semua. Jadi beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia ini ya, kita kan negara non-blok ya, nggak ke siapa-siapa. Indonesia itu posisinya non-blok, tidak memihak kepada salah satu pihak. Hebatnya hebatnya geopolitik kita ya, non-blok. Jadi kita nggak keseret-seret nih sama hal-hal yang begini gitu loh. Pemirsa, kalau apabila ada yang akan ditanyakan silahkan komen di bawah ya, mumpung ada narasumber kita pakar politik. Oke. Banyaknya itu yang tapi nonton. Berapa juta tuh yang nonton kemarin Bang? Presiden kita nih dia menyuarakan akan siap berperang. Maksudnya melawan siapa kira-kira? Bukannya kita kan negara non-blok. Ngomong di mana itu Pak Prabowo? Ada banyak di TikTok, di sosial media lah gitu. Ya setiap negara ya sebagai kepala negara ya harus ngomong begitulah Bang. Gitu. Masa Indonesia mah nggak siap berperang ya, tuh dibully lah sama rakyatnya, gimana lu? Berarti ya itu mah bahasa diplomatis aja. Berarti kalau bahasa baratnya itu mah lalagaan. Ya gimana? Seandainya Indonesia ada yang nyerang, seandainya kan Indonesia siap nggak? Mungkin pertanyaannya begitu. Ya harus siap lah. Iya. Kalau nggak siap mah tuh rakyat goyang lah, gimana lu? Anggaran pertahanan gede. Tapi ya juga sih kan kita punya hantu laut, punya hantu rimba, pokoknya aman lah Indonesia mah pemirsa ya. Tenang pemirsa, jangan ini apa namanya? Lu tahu nggak rudal Indonesia udah kayak apa? Tugas kita hanya bekerja pemirsa.
ya. Edi Tayang welcome. Apa yang namanya pria angkasa sekoliku welcome. Gimana? Ini masih akan kita bahas tuntas sambil ngopi ya pemirsa. Tapi seru Bang mengamati itu ya. Maksud saya membahas geopolitik di Timur Tengah tuh kayaknya nggak habis-habis. Iya. Tiap hari ada aja yang diributin. Bingung Benar, saya sama orang-orang yang sana. diributin. Sama orang sana itu. Aduh. Kayaknya kalau di sana itu hobi Bang mereka itu. Ya emang iya Bang. Maksudnya Hobi, di sisi hobi perang, hobi berantem, hobi jihad lah gitu. terus juga memang ada yang ngomporin Bang. Yang ngomporin itu ya termasuk Amerika sendiri. Ya. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Israel itu Amerika besar. Nah, Amerika itu Israel kecil, tuh ya. Jadi mereka itu kakak adik lah. Iya. Yahudi. Jadi maksudnya dikomporin itu kan gini Bang. Amerika itu kan negara penjual senjata. Ya. Ya dia bisnisnya kalau pengen jalan ya nyuruh orang pada berantem, nyuruh orang pada perang gitu loh. Iya benar. Ya nyari duitnya salah satunya dari jualan senjata itu. Berarti negara itu cari nafkahnya ekstrim lah ya. Ya memang begitu. Ya kan dia juga kan buat kepentingan nasionalnya dia Bang. Ya. Ya buat rakyatnya juga. Ya kalau kita narik ke sono makan gitu. Dia jualan senjata itu kan buat kesejahteraan rakyatnya juga, kepentingan nasional. Betul. Demi rakyat apapun diperjuangkan. Nah itu, begitu Bang. Sebenarnya kalau menurut pengamatan Bung Iqbal, dendam itu kan tiada angin tiada hujan kan ya. Tiba-tiba Israel itu menyerang, kan? Sebenarnya apakah ada dendam lama begitu? Oh iya, penyebabnya ya. Ya pertama, saya udah bahas nih di YouTube saya nih sebetulnya. Cuman saya jelasin di sini. Pertama Iran itu kan sudah 30 atau 40 tahun yang lalu itu dia membuat program nuklir, Bang. Oh Ya kan? iya. Iran itu punya program nuklir. Awalnya dulu itu program nuklir itu dibantu sama Amerika. Iya. Nah, silakan kamu bikinlah nuklir lah begitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya kan di Iran itu terjadi revolusi Iran. Oh iya. Ya, revolusi Iran. Nah, di situ Amerika itu minta karena kekuasaan sudah bukan lagi orang-orang saya, bahasanya begitu, bukan teman saya yang jadi penguasa di Iran. Tolong dilucuti nih program nuklirnya. Iya. Iran yang nggak mau gitu, nggak mau lah. Orang ini punya saya kok gitu. Jadi boleh disimpulkan Amerika itu cenderung kecewa lah ya, gitu ya? Iya, Amerika itu. Jadi, kamu sekarang karena penguasa kamu bukan boneka saya, bahasanya gitu ya. Udah lucutin. Ya, Irannya sementara nggak mau. Nah, kemudian Israel ini kan ketakutan ya, khawatir gitu. Negara dekat dia ada yang punya nuklir. Ya. Itu. Nah, itu satu. Iran itu tidak mau melucuti program nuklirnya. Tapi Iran juga kan berdalih begini Bang, nuklirnya itu bukan buat senjata, tapi buat perdamaian lah, buat teknologi doang gitu, nggak ada maksud buat senjata gitu. Ternyata Amerika ini kecolongan juga, kecolongan politik lah ya. Iya gitu, bonekanya dilengserkan sama ya waktu revolusi Islam itu, revolusi Islam Iran. Kemudian yang kedua, Iran itu membuat proksi di wilayahnya perbatasannya Israel, kayak di Suriah, di Lebanon, di Yaman, juga sering ngebantu Hamas begitu. Kan tahu sendiri Hamas ya sering nyerang Israel. Nah itu kan ada hubungannya sama Iran, Hamas itu. Ya benar. Ya artinya dari situlah gitu loh. Dari situlah muncul dendam ya. Berarti itu boleh dikatakan dendam lama lah. Ya dendam iya, kekhawatiran iya, ketakutan juga iya. Campur aduk pemirsa. Ya, tapi di negara ini Bang berada negara, kalau negara Muslim kan yang punya nuklir cuma satu ya, Iran itu ya? Enggak, sama Pakistan. Sama Pakistan dua ya? Pakistan terus apa lagi ya? Iya itu doang. Tapi anehnya
negara terdekat seperti Arab Saudi itu kok nggak mau bantu ya? Mana mau Arab Saudi bantu Iran. Arab Saudi mah pegangannya Amerika lah, Bang. Arab Saudi sekutunya ya. Arab Saudi, Qatar, Oman. Tapi bisa ya, bukannya Arab Saudi itu kan ini negara Muslim juga. Ya nggak ada hubungannya sama itu sih, Bang. Ini mah hubungannya sama politik aja, kepentingan. Oh gitu ya. Kalau agama mah itu mah nomor keberapa lah urutannya gitu. Arab Saudi kalau bantu Iran bisa digulingkan itu rajanya. Dibikin demokrasi mau Arab Saudi. Oh begitu. Sekarang kan Pantesan belum pernah ada ini ya. Sekarang kan negara-negara Islam itu dibikin bahasanya, pemerintahnya dibikin kerajaan-kerajaan semua. Kalau mereka membelot bisa dibikin demokrasi semua itu. Pertanyaan terakhir nih, Bang Iqbal ya. Pertanyaan terakhir. Aspaknya, Bang. Pertanyaan terakhir untuk siang hari ini. Ini sebagai pertanyaan pamungkas. Ya. Pamungkas. Kira-kira kapan berakhirnya konflik di Timur Tengah ini? Kira-kira menurut pandangan Bang Iqbal sendiri? Kalau ditanya berakhirnya kapan, menurut saya ini akan panjang, Bang. Ya kan? Oh begitu. Akan panjang karena apa? Karena satu, di sisi yang pertama itu memang jualan senjatanya masih belum habis. Gitu. Habis. Karena apa? Karena senjata-senjata yang lama ini mau diganti. Diganti pakai apa, Bang? Pakai robot. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Itu udah ada bocoran dari mana itu? Ini A1 nih, Bos. Oh, sesuai. Jadi senjata manual, senjata konvensional itu udah habisin aja. Kita mau ganti produksi nih. Produksi pakai senjata-senjata yang lebih canggih lagi gitu. Berarti kemungkinan bukan tentara lagi yang berperang begitu. Lah iya, masa depan itu perangnya pakai itu, Bang. Berarti nggak perlu tentara lagi, nggak perlu ngerekrut tentara lagi dong. Pakai robot, pakai drone. Berarti banyak penganggur, semakin banyak pengangguran di manusia nih. Itu jelasinnya panjang lagi kalau urusan itu mah. Oh, ya iya. Kan? Tapi menurut saya ini bakal rada panjang konfliknya ya. Tapi Amerika sama Rusia sama Cina akan ikut campur nggak lebih jauh? Enggak, cuman dikit-dikit doang tuh, kayak Amerika kayak kemarin itu begitu doang. Cuman ngirim-ngirim ya, masuk iya, senjata aja gitu ya. Iya, enggak dalam gitu masuknya. Gitu. Karena bahaya, Bang. Orang masih pada pengen hidup sih. Iya, benar. Kalau perang urusannya mati. Iya. Jadi kan kalau udah nuklir yang ini dimainkan tuh otomatis kalau istilah kata Ustadz tuh duhon udah turun gitu. Iya. Akan terjadi gelap gulita selama 30 hari. Tetap aja pemirsa, ayo biar barokah. Atau ada apa namanya gip-gipnya itu boleh terbang-terbangkan lah ya. Mampu narasumber kita nih biar apa namanya tanya jawab ini terus menerus biar saya kalau ada pertanyaan boleh lah di isi kolom komentar di bawah. Oke. Jadi akan panjang. Akan terus berlanjut begitu ya. Kembali ya. Itu. Ya sampai Iran sama Israelnya, ya terkhusus Iran ya. Sampai Irannya benar-benar ini aja habis duitnya. Tapi apakah Israel mengganggu perkembangan ekonomi nih? Ya pasti itu mah, pasti. Sekarang aja kan sudah mulai nih. Kita kena imbasnya juga nggak? Yo ya pasti. Ya pastilah. Dan ya saya berharap sih ya Israel sama Iran ya udahlah, ngapain sih ribut-ribut, jangan mau dikompor-komporin gitu. Iya benar. Mending berdamai aja ya begitu ya. Karena dulunya itu temenan itu Israel sama Iran itu. Yang tadinya sahabat karib gitu kan ya. Bisa pecah gara-gara apa namanya? Dikompor-komporin lah gitu deh ya. Iya, jadi dulu sebelum Masehi, zamannya Persia, Iran tuh kan Persia, Persia ya. Nah, benar. Yahudi kan Israel lah, ya kan? Yahudi itu dulu ditolongin sama Persia dari perbudakan. Datanglah seorang raja namanya Cyrus the Great. Cyrus ini menurut para sejarawan, menurut para ahli sejarah lah begitu ya. Cyrus ini konon katanya adalah Raja Zulkarnain. Lu tahu kan Raja Zulkarnain siapa? Raja Zulkarnain. Di surat Al-Kahfi ada. Oh iya ada. Yang membentengi Yajuj dan Majuj. Nah itu Cyrus itu orang Persia. Oh itu ya rajanya ya. Konon katanya sih begitu. Ya, menurut sejarah silam. Ditolongin sama Cyrus itu, ente udah balik
dibebaskan dari perbudakan Babilonia. Udah balik ke. Iya. Itu waktu itu kalau nggak salah itu pelajaran SMP ya. Lo baca itu? Wah, dan juga berarti jago juga lo, Bang. Ya, tapi kalau zaman dulu kan itu separuh-separuh Bang itu Bang. Nggak ini kan. Nggak terlalu. Nah, itu diselamatkan dari perbudakan Babilonia. Ada sebagian yang karena punya raja yang baik nih, saya mah nggak mau balik, saya mah tinggal aja di sini. Terus berkembang, akulturasi ya, bercampur baur lah sama orang Persia asli. Akhirnya berkembang sampai ke sini, jadilah bangsa Iran gitu loh. Padahal Iran jadilah itu sebuah negara ya. Cuman sekarang aneh nih jadi musuhan begini gitu. Jadi mudah-mudahan Israel sama Iran cepat berdamai. Amerika juga coba turunkan tensi, Rusia juga turunkan tensi, ya lah. Negosiasi, kita duduk di atas meja. Ya benar. Ya kan, jangan sampai perang ini berlarut-larut, apalagi sampai ngeluarin nuklir semua. Aduh, hancur bumi ini. Hancur. Kita masih pengen hidup. Damai itu, misalnya damai itu lebih indah lah, indah. Ini pokoknya damai adalah seperti yang sering disampaikan oleh Pak Guru kita, damai itu indah. Damai Indonesiaku, damai duniaku. Amin, amin. Oke, sekian pemirsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Iqbal sebagai narasumber. Terima kasih Bang Aris.